wabarakatuh. Nama saya Gani Sekar Ayu Fitri dengan NPM 31122201080. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan masyarakat. Tanpa perlu lama-lama, mari kita langsung ke penjelasannya. Untuk yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu kebudayaan dan juga apa itu masyarakat. Yang pertama, jadi masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Kebudayaan sebagai sistem adiktif dari keyakinan dan perilaku yang dipelajari yang fungsi primernya adalah menyesuaikan manusia dengan lingkungannya. Pendekatan tersebut diasosiasikan dengan ekologi budaya dan materialisme kebudayaan. Nah, dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Adapun unsur-unsur dari kebudayaan yang sangat penting untuk masyarakat. Yang pertama, sistem bahasa. Bahasa sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni lisan, tulisan, dan gerakan atau isyarat. Bahasa sendiri memiliki unsur dari kebudayaan. Banyak sekali bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini yang sangat unik dan berbeda-beda di setiap daerahnya. Kita ambil contoh seperti bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa terdapat bahasa Jawa halus, seperti bahasa Jawa dialek Solo dan juga Yogyakarta. Sedangkan dialek bahasa Jawa yang dianggap kasar itu seperti dialek bahasa di Jawa Timur. Kedua, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Tiap kebudayaan selalu mempunyai sesuatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, ada sistem kekerabatan atau organisasi. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan upaya antropologi untuk memahami pembentukan masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabat, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Kekerabatan juga berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam suatu masyarakat karena perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. Keempat, ada peralatan hidup dan teknologi. Untuk melangsungkan hidup, manusia membutuhkan beragam perlengkapan. Pada masyarakat tradisional, terdapat beberapa macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah, yaitu alat-alat produktif, makanan, minuman,
bahan pakaian, perhiasan, tempat berlindung seperti perumahan, dan alat-alat transportasi. Lalu yang kelima, sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi disebut juga sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting. Lalu yang keenam, ada sistem religi. Dalam unsur kebudayaan ini terdapat 3 hal yang harus dipahami, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi. Lalu yang terakhir ada kesenian. Kesenian adalah unsur kebudayaan yang berkaitan dengan estetika atau keindahan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah teman-teman, setelah kita membahas unsur dari kebudayaan, ada juga loh manfaat dari kebudayaan untuk masyarakat. Yang pertama, sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk sebagai faktor seperti sejarah, kondisi dan posisi geografis, sistem sosial, politik, ekonomi, dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, sebagai pengikat suatu masyarakat. Kebersamaan adalah faktor pengikat anggota masyarakat yang kuat. Yang ketiga, sebagai sumber. Budaya merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya menghasilkan komoditi ekonomi. Misalnya wisata budaya dan juga produk budaya. Yang keempat, ada sebagai kekuatan penggerak atau pengubah. Karena budaya terbentuk melalui proses belajar mengajar, maka budaya itu dinamis dan tidak kaku. Lalu yang kelima, ada sebagai kemampuan membentuk nilai tambah, menghubungkan dengan nilai keunggulan. Yang keenam itu sebagai pola perilaku budaya, berisi norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi sosial. Lalu yang terakhir adalah sebagai warisan budaya. Nah, budaya disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Ya teman-teman, adanya kebudayaan ini dalam lingkungan masyarakat membantu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi ciri identitas suatu bangsa. Sifatnya yang stabil dan dinamis menjadi suatu kebudayaan akan terus ada dan berkembang serta mengisi jalannya kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah melihat video saya dan juga mendengarkan isi dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.